Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu aplikasi dari turunan atau manfaat-manfaat kita mempelajari turunan fungsi. Nanti yang kita pelajari kali ini adalah ini, fungsi naik dan turun dan juga kecekungan fungsi. Langsung saja. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi dikatakan naik tentu jika nilai fungsinya akan bertambah dari sebelumnya, ya kan? Jadi misalnya di sini fungsi nilainya kan ini y-nya kan tambah, ini berarti tambah, kemudian kurang. Atau ini kan berarti dia naik, kemudian turun dan naik lagi. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menentukan kapan dia itu naik atau kapan dia itu turun. Maka ini bisa kita manfaatkan dengan apa? Ini ingat nggak kemarin kita belajar persamaan garis singgung atau gradiennya ya. Gradien dari persamaan garis singgungnya adalah f aksen x, turunannya ya. Padahal ini kalau kalian perhatikan, jika naik tentu gradiennya akan seperti ini, dari kiri bawah ke kanan atas. Tentu ya, meskipun ini miringnya agak ke sini, yang penting itu dikatakan naik pasti seperti ini ya. Atau misal seperti ini, yang penting dari kiri bawah kanan atas. Kalau turun tentu dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kalau turun, ya kan? Dan juga nilai gradien untuk seperti ini pasti bernilai positif. Ini kalau kalian hitung nilai y per x-nya pasti positif. Ini kalau kalian hitung gradiennya akan negatif, iya kan? Bisa kalian cek sendiri nanti. Sehingga bisa kita simpulkan kalau naik kan tentu gradiennya positif ya, gradien persamaan garis singgungnya ya. Sehingga f aksen x kalau lebih besar dari 0 atau positif, fungsi itu tentu akan naik ya. Kalau kurang dari 0 atau negatif, fungsi itu akan turun. Kalau tidak positif dan negatif atau 0, ya berarti dia tidak naik, tidak turun, atau sering kita sebut nanti stasioner. Stasioner itu dimana dia tidak naik dan tidak turun. Nah ini berarti titik stasioner. Ini kan tidak naik, tidak turun. Ibaratnya habis naik, berhenti sebentar, baru turun. Turun, berhenti sebentar, baru naik lagi. Gitu ya. Itu untuk fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kecekungan fungsi gimana? Hampir sama. Cuma di sini kecekungan fungsi kan kalian sepakat dulu. Ini berarti cekung ke bawah ya. Ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah yang merah, yang oranye cekung ke atas. Cara menentukannya gimana? Bisa kita manfaatkan apa? Turunan tadi. F aksen x, nilai F aksen x ini kan tentu di sini gradiennya kan besar sekali. Besar, perhatikan nilai F aksennya ya. Besar. Di ini kan 0. Kemudian akan semakin mengecil kan? Mengecil. Tapi kalau mengecil terus, tentu di sini tidak akan 0. Ini harusnya nanti 0 kan? Maka setelah itu tentu dia akan harus kembali lagi membesar, iya kan? Membesar. Ini pasti nilai gradiennya besar. Oke ya. Jadi dia ada batas seperti ini. Ini batas cekung ke bawah, cekung ke atas. Kalau kalian perhatikan nilai fungsinya ini turun ya. Nilai f aksennya turun. Dia dari besar semakin kecil, ini dari kecil semakin besar. Oh, berarti bisa kita manfaatkan dengan apa? Kapan dia naik dan turun dari f aksen x. Ibaratnya kita mencari f aksen x dari ini atau turunan dari ini, atau berarti kita simbolkan aja f double aksen, kita turunkan lagi ya. Berarti kalau f double aksen x positif atau semakin membesar, maka dia cekung ke atas. Ini kan semakin membesar. Kalau semakin kecil atau kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Kalau 0, berarti ini di sini itu adalah titik belok perbatasan dari
cekungan. Yang semula cekung ke bawah mau ganti cekung ke atas, dia berganti dulu. Gitu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah f(action x) itu digunakan untuk mencari kapan naik turun atau tetap stasioner ya. Atau bisa juga digunakan untuk mencari nilai maksimum minimum sebuah fungsi. Kan tadi misal seperti ini grafiknya. Dia di sini tentu adalah titik stasioner. Kapan naik tuh turun. Bisa kita cari dengan f(action x). Kemudian kalau f(double-action) digunakan untuk mencari kecekungan fungsi. Untuk lebih jelas untuk f(action x) ya. Kalau 0 berarti stasioner atau tetap. Kalau positif naik, kalau negatif turun. Nah, mudah kan? Tetap naik turun. Kan enak juga positif naik, negatif turun. Kalau f(double-action) 0 berarti ya tetap atau titik beloknya. Positif berarti ke atas cekungnya, negatif cekung ke bawah. Ini juga selaras dengan apa yang udah kalian pelajari dulu. Grafik persamaan kuadrat. Kalau A-nya positif, maka cekung ke atas. Ini kan misal grafik persamaan kuadrat seperti ini. A kuadrat plus BX plus C. Ya kan? Nah kalau A-nya positif, nah ini kan kalau kalian turunkan 2 kali kan tentu positif ini. Kalau ini udah positif ya, maka cekung ke atas. Kalau negatif cekung ke bawah. Sesuai. Tapi sebenarnya emang dulu belum kita belajar sampai sini gitu ya. Oke, langsung saja contoh soal. Dari soal ini tentukan titik stasioner, interval naik turun, dan interval cekung atas bawah. Titik stasioner berarti kita cari dulu kapan itu dia tidak naik dan tidak turun. Dengan apa? Mencari f(action x) sama dengan 0 ya. Berarti f(action x) kita turunkan yuk. Jangan lupa 3 turun, kemudian buat pangkali ya, kemudian pangkatnya kurang 1. Berarti ini ada 3 kali 2 6 x kuadrat. Ini 2 kali min 9 min 18x. Ini karena pangkatnya 1 langsung aja 12. Ini enggak ada perubah atau enggak ada x-nya. Berarti 0. Langsung enggak usah kita tulis. Berarti ini adalah nilainya 0 ya. 0 sama dengan ini kita sederhanakan bisa ya. Bagi 6 semua ya. Berarti ini ada x kuadrat 32. Ini 32. Kemudian kita faktorkan. Bagi kalian yang masih sulit memfaktorkan seperti ini, kalian harus sering belajar, ini pakai terus ya. Berarti kita cari faktor dari 2, dimana kalau kita kalikan 2, kalau dijumlahkan min 3, maka kita pilih negatif 1 dan negatif 2. Sehingga hasilnya x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Kemudian ini kan x-nya, padahal yang ditanyakan titik, berarti ada y-nya ya kan. Berarti kita cari y-nya atau f(x)-nya, kita substitusikan ke ini ya, ke persamaan awal. Yuk kalau 1 x1 berarti x-nya nilainya 1 semua ya, pangkat berapapun ya. Berarti 2 kurangi 9 negatif 7 tambah 12 5 kurangi 3 2 ya. Jadi kalau f1 sama dengan 2. Kalau f2 sekarang 8 2 ke 8 16 kurangi 36 tambah 24 min 3. Berarti nanti min tuh 7. Jadi titik stasionernya adalah kalau 1 y-nya atau efeknya 2. Nah, ini maaf ini 1,2. Jadi ini 1 ya, mohon maaf. Saya ganti aja ini 1,2. Kemudian untuk 2 berarti ini ada 2, min 7. Oke ya, jadi titik stasionernya ada 2, 1,2 dan 2, min 7. Lanjut kita mencari interval kapan dia naik dan turun. Kita kan udah tahu dia tetap di x sama dengan 1 dan 2. Kita buat aja garis bilangan. Tentu selain yang tetap ini, kalau nggak naik ya tuh turun ya kan. Kita cek paling mudah di 0 ya. Maka 0 kita masukkan ini f(action x) ya, dimasukkannya jangan lupa. Karena
kapan fungsi naik dan turun tergantung nilai f aksen X. Jadi kita masukkan ke sini 0 berarti 12, maka positif. Kalau di sini kalian hitung misal 3 kan mudah ini. 3 kuadrat udah 9 kali 6 berapa itu? 54 kurangi 18 kali 3 juga 54 tambah 2. Oh, berarti positif. Di sini kalau kalian hitung nanti juga negatif. Berarti dia ibaratnya gambarnya seperti ini ya. Dia itu naik, ini kan positif. Naik puncak ini di 1, kemudian turun di 2, puncak lembah bawah ya, kemudian naik lagi. Gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi ini ada titik balik maksimum. Misal ini saya tulis juga 1,2 itu titik balik maksimum atau puncak. Yang 2,7 titik balik minimum atau lembah gitu ya. Kata lainnya juga seperti itu. Jadi fx naik pada interval x kurang dari 1. Di sini tentu akan selalu naik di x kurang dari 1 ya. Dan atau x lebih besar 2. Kalau turun berarti antara 1 dan 2. Oke ya. Lanjut sekarang untuk cekung ke atas ke bawah. Kita cari dulu titik beloknya. Berarti F double aksen. Kita turunkan. Dari ini kita turunkan lagi yuk. 2 kali 6 berarti 12 ya. 12x. Ini min 18. Ini udah habis. Wah enak ini. Berarti kita 0 ya. Nilai titik beloknya kan 0 ya. F double aksen 0 berarti ini X nya adalah 12x min 18 berarti 18 bagi 12 3/2. Kita cek juga, tinggal kita cek ini 3/2 itu titik belok, berarti sebelahnya kalau nggak cekung ke atas ya cekung ke bawah, pasti beda, bukan pas titik beloknya ya kan. Kita cek tentu paling mudah di 0. Yuk kita cek di sini, maka negatif. Kalau kalian cek di sini misal 3 atau berapa, tentu akan positif. Jadi ini kalau negatif cekung ke bawah. Kalau kurang dari 3/2 maka cekung ke bawah. Kalau lebih besar ya 3/2 ini cekung ke atas. Oke, jadi itu pembelajaran kali ini. Sebenarnya mau saya bahas kalian nilai maksimum minimum, tapi seperti ini waktunya udah cukup panjang juga. Selanjutnya adalah tugas buat kalian. Silahkan di screenshot atau dicatat. Tentukan sama dengan contoh. Yang penting kalian bisa aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.